Well, hola people, konnichiwa. Bagian bersama Selvian di channelnya Kudetek. Dan kalian tahu kan, harga monitor 2K gaming tuh udah semakin terjangkau, udah semakin murah, bre. Imbasnya ya, berdasarkan data dari Steam, pertumbuhan gamer yang pakai monitor 2K itu meningkat hampir 3% dari periode sebelumnya, bre. Jelas ya, GPU high-end yang sweet spotnya di gaming 2K itu mulai jadi inceran para gamer. Contohnya VGA ini nih ya. Ini Asus Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 dari TUF Gaming OC Edition. Kalau secara harga, VGA ini tuh lebih murah ketimbang si RTX 4070, tapi punya performa gaming yang diklaim mengungguli si RTX 4070. Apakah klaim ini real atau fake? Atau cuma sekedar omongan belaka gitu? Jadi langsung aja mari kita buktikan. Secara tampilan RX 7800 XT dari TUF series tampak sangat gagah dengan finishing abu rokok, bre. Ada juga varian yang putih bersih buat PC kalian yang bertema putih, bre. Jujur li, buat kami pribadi lebih demen desainnya TUF Gaming dah daripada Asus ROG gitu. Sebab aksen gaming di lini TUF Gaming tuh nggak begitu mencolok. Di VGA ini palingan cuma ada list LED kecil di logo TUF yang nyala RGB-nya bisa kita set via Aura Sync, bre. Selain itu ada Easter egg yang kalau kita pecahkan bakal menuju ke titik koordinat sebuah lokasi. Ada yang bisa tebak nggak di mana? Yap, bener sekali. Rumahnya Gus Samsudin. Macam tak betul je budak nih. Enggak dong. Easter egg ini tuh mengarahkan kita menuju titik koordinat lokasi gedung Asus pusat yang ada di kota Taipei, bre. Kenapa jadi rumahnya Gus tapi siapa? Gus Samsudin. Saya sedang di penjara. Oh, tenang. Dan lanjut kita ngebahas cover GPU ini, baik di sisi depan maupun di sisi belakangnya, bre. Tentu berbahan metal exoskeleton buat memastikan struktur yang rigid dan kokoh, biar board GPU ini gak mudah bending pastinya atau bengkok. Dimensinya sendiri kan bisa lihat lah ya kan, cukup besar, bre. Punya panjang di 32 cm dengan lebar 15 cm dan ketebalannya sekitar 6 cm. Tapi kebutuhan slot PCI expansionnya nggak terlalu banyak ya, cuma di 2,5 slot aja lah. Bobot VGA ini tembus 1,3 kg. Sangat disarankan pakai casing yang punya GPU holder ya, atau pakai GPU holder bawaan VGA ini udah ada soalnya. Buat urusan cooling sistemnya, GPU ini punya konfigurasi triple fan berbasis teknologi axial tech yang punya baling-baling lebih panjang dengan memperkecil titik tengah atau hub kipas ini, bre. Dengan teknologi axial tech fan ini, diklaim kipas ini tuh punya kemampuan airflow hingga 24% lebih baik ketimbang fan lain dan punya tingkat kebisingan yang lebih senyap karena pakai tipe bearing dual ball yang juga diklaim lebih durable ketimbang tipe bearing yang fluid dynamic, bre. Ketiga kipas ini juga punya 0 dB teknologi yang akan berhenti berputar ketika suhu GPU di bawah 55 derajat Celcius. Tentu ya tujuannya tuh mengurangi kebisingan dari VGA inilah. Heatsink di GPU ini juga gede banget, bre. Terus biar penyebaran panasnya tuh lebih optimal pastinya kan. Ada 7 buah share heat pipe di cooling system GPU ini, bre. Dijamin adem ayem dah kalau begini cooling sistemnya ya kan. Oh ya, di sini ada switch buat fan controlnya, bre. Ada yang mode performance dan ada yang quiet mode. Nanti kita tes seberapa besar selisih performa antara kedua mode ini, bre. Jadi nggak perlu overclocking karena udah ada switchnya nih. Soal spesifikasinya, di sini kami bandingkan dengan RTX 4070 polos ya, bre. Karena dari segi harga yang paling mendekati RX 7800 XT dari kubu hijau ya RTX 4070 polos, bre. Dan jelas RX 7800 XT lebih murah 2 juta ketimbang RTX 4070 polos. Dari segi shading unit atau CUDA core-nya, VGA ini terlihat lebih sedikit ya. Tapi buat jumlah compute unitnya, Tensor Core dan RT Core-nya di RX 7800 XT ini ternyata lebih banyak, bre. Terus buat base clock-nya lebih rendah si RTX 7800 XT, tapi tetap punya boost clock yang lebih tinggi, bre. VRAM di RX 7800 XT juga lebih besar pastinya. 16GB banding 12GB. Jelas ya, AMD unggul, VRAM-nya nih gede nih. Tapi sayangnya masih pakai tipe memori DDR6 dengan memory speed di 19,5GB per second. Tapi buat bandwidth-nya lebih lebar di angka 256 bit sehingga punya speed bandwidth yang lebih kenceng nih atau lebih tinggi up to 624GB per second. Tentu dengan boost clock, VRAM dan bandwidth yang lebih besar, TDP dari RX 7800 XT ini juga lebih tinggi pastinya, up to 263 watt yang butuh konektor 2x8 pin power. Tapi soal harga, waktu perilisan selisihnya $100 coy. Terlihat lebih lejat dan bergejil gitu loh. Bergiji maksudnya. Berbekal arsitektur Navy 32 berbasis RDNA3, VGA ini dibekali fitur-fitur terupdate, salah satunya udah support encoder masa depan, yaitu encoder AV1, bre. Terus fitur upsamplingnya udah FSR
GTR generasi ketiga. Ini diklaim kemampuannya itu setara frame generator dari kubu sebelah. Gak ketinggalan juga, VGA ini udah support untuk kebutuhan AI karena punya AI akselerator berjumlah 128 unit. Tapi yang paling jadi perhatian tentu fitur terbaru Hyper RX-nya ini yang merupakan gabungan dari fitur Radeon Boost, Radeon Anti-Lag Plus, dan Radeon Super Resolution, bre. Buat ngetes VGA ini kita menggunakan test bench dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesornya jelas pakai kubu merah juga yaitu Ryzen 9 7950X. Buat motherboardnya pakai ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi. Buat memori atau RAM-nya pakai TeForce Delta R berkapasitas 2x16GB dengan frekuensi 6000 MHz. SSD pakai WD Black SN770 berkapasitas 1 TB. Terus CPU coolernya pakai ROG Strix LC3 360 ERGB. Dan buat PSU-nya ini perlu jadi perhatian, bre. Kita harus menyesuaikan kapasitas PSU dengan kombinasi komponen yang kita pakai pastinya. Kalau mau lebih gampang, kalian bisa simulasikan di web Asus Power Supply Calculator, bre. Linknya kita taruh di kolom deskripsi video ini. Di sini kita pakai prosesor AMD Ryzen 9 7950X dan GPU-nya udah jelas ini kan AMD Radeon RX 7800 XT dan dapat saran harus pakai PSU berkapasitas 750 watt. Nah, di video kali ini kita cobain pakai PSU dari TUF Gaming 750 watt 80 plus Gold ATX 3.0 yang udah PCIe Gen 5 pastinya. Tampilan PSU ini gak seagresif ROG series tapi lebih menonjolkan kesan tohnya atau kokohnya itu, bre. Dan seperti produk TUF Gaming pada umumnya, unit PSU ini punya kapasitor dan cok bersertifikasi military grade. Gokil emang produknya TUF ini ya. PCB-nya juga udah diberi coating khusus biar lebih durable terhadap kelembaban, debu, dan suhu yang ekstrim pastinya. Kipas yang dipakai udah pakai axial touch fan juga sehingga punya baling-baling yang lebih panjang dengan hub yang lebih kecil biar kemampuan airflow-nya lebih baik lagi. PSU ini udah ada sertifikasi 80 plus Gold ya pastinya dan tentunya udah support PCIe Gen 5 karena di paket pembelian kita udah dapet kabel VHPWR. Oh iya, bre, PSU ini merupakan PSU full modular yang artinya tidak ada kabel yang terhubung langsung dengan unit PSU ini sehingga kita lebih leluasa memasang kabel yang diperlukan aja gitu loh. Dan nggak ketinggalan juga PSU ini diberi masa garansi selama 10 tahun alias 2 periode. Komponen terakhir dalam review GPU TUF Gaming Radeon RX 7800 XT ini kita pakai casing open case Lianli T60 di suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius pakai AC ya kan. Pengujian pertama tentu benchmark sintetis di Graphics Core 3D Mark, bre. Kita uji dengan dua metode nih ya kan, quiet mode dan juga performance mode. Di tabel berikut emang performance mode lebih unggul, tapi selisih performanya itu ya nggak begitu signifikan lah ya. Bahkan nggak ada yang lebih dari 1% gitu loh. Memang buat fan speednya yang quiet mode lebih senyap, bre. Cuma berputar di kisaran 800 RPM, tapi lagi-lagi bedanya nggak begitu jauh sama performance mode yang fan speednya jalan di 1030-an RPM gitu. Jadi kami putuskan di pengetesan selanjutnya kita pakai performance mode aja, bre. Oh ya, kalau dibandingkan sama performa graphics core VGA ini dengan pesaing dari kubu hijau yaitu RTX 4070 polos, dari 3 pengujian ini VGA ini tuh unggul di 2 pengujian yaitu Time Spy Extreme yang unggul sekitar 4,5% dan Firestrike Ultra yang unggul bahkan sampai 20%. Ngeri wah ya kan. Sedangkan di pengujian Port Royal yang merupakan pengujian ray tracing, VGA ini tertinggal sekitar 8%, bre. Dan selanjutnya kita uji buat urusan produktivitas nih. Di pengujian Blender buat render image scene BMW, render time-nya tuh butuh waktu 18 detik. Sedangkan buat render video mentah tanpa efek berdurasi 1 menit di Adobe Premiere Pro, render time video resolusi 4K cuma butuh 22 detik doang, bre. Kenceng banget sih ini ya. Soalnya kemampuan render time RTX 4070 polos buat video yang sama butuh waktu kisaran 33 detik. Kalau buat render video di resolusi Full HD jangan ditanya dah, lebih kencang pastinya. Render time berdurasi 1 menit hanya sekedip mata aja gitu loh. Langsung beres dalam waktu 7 detik doang. Ngori pisan ini meh. Dan sayangnya kalau buat urusan produktivitas yang berkaitan dengan AI seperti AI generative image, VGA ini masih ngos-ngosan ya, bre ya. Mungkin bukan ngos-ngosan, lebih tepatnya kayak belum terlalu kompatibel lah gitu. Di pengujian kita pakai waifu bench berbasis DirectML, pakai Models Anything V3 sama kayak yang lainnya juga. VGA ini butuh waktu kurang lebih 20 detik buat generate satu waifu aja, bre. Jelas ini tertinggal jauh bahkan dari RTX 3060 12GB sekalipun yang kita tes pakai waifu bench berbasis Pithork dengan model yang sama juga pastinya. Satu waifu bisa digenerate dalam waktu kurang dari 4 detik aja. Dan sampailah ke pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu segenap subscriber Kudetek di Desa Bokong, Kabupaten Sleman dan di Desa Setan, Kabupaten Magelang. Anjing ada-ada aja. Jadi ngapain sih ngasih nama desa begitu ya? Dan berikut ini adalah pembahasan performa gaming dari Radeon RX 7800 XT TUF Gaming yang tentu aja selain kita
tes di resolusi 2K rata kanan, kita juga tes di resolusi 4K rata kanan juga. Karena memang di tes bench kita pakai prosesor gaming terkencang dari kubu merah, yaitu Ryzen 9 7950X bre. Pertama ada game Cyberpunk yang ternyata masih kewalahan buat main di resolusi 4K. Tapi kalau main di resolusi 2K dengan ray tracing on, masih tembus ratusan FPS dengan mengaktifkan FSR quality bre. Di game kedua yaitu Assassin's Creed Mirage, kemampuan gaming di resolusi 4K udah cukup playable nih, tembus 70-an FPS. Dan kalau cuma main di resolusi 2K doang, aman aja bre, masih dapat 115 FPS average-nya kalau nyalain FSR quality pastinya. Game ketiga ada God of War. Performa gaming di resolusi 4K nggak jauh beda bre sama game Assassin's Creed Mirage tadi. Begitupun buat performa gaming di resolusi 2K-nya, masih sama-sama dapat 118an FPS buat rata-ratanya. Dan di game keempat ada Forza Horizon 5. Performa gaming di resolusi 4K-nya lumayan asik nih. Dengan preset ekstrim kita masih dapat 92 FPS average-nya. Sedangkan kalau cuma main di resolusi 2K mah, game ini sangat enjoy bre. Dimainin bareng monitor 2K 120Hz. Kalau di game kelima yaitu Horizon Zero Dawn, main di 4K Ultra tembus ratusan FPS kalau pakai FSR quality bre. Ini lumayan banget loh ketimbang preset native-nya yang cuma dapat 67 FPS rata-ratanya. Berarti memang FSR 3 ini cukup berpengaruh buat peningkatan boosting FPS-nya bre. Sedangkan kalau main di resolusi 2K tentu dapat average FPS yang cukup melimpah mendekati 165 FPS. Di game ke-6 ada game Far Cry 6, performa di resolusi 4K tembus ratusan FPS juga berkat teknologi FSR quality lagi nih. Boostingan FPS-nya tuh lebih dari 30 FPS bro. Mantap loh. Kalau main di resolusi 2K aja tentu masih sangat playable dimainin bareng monitor 2K 144Hz bre. Mulai masuk ke game kompetitif nih. Kita awali dengan game yang lagi rame di Indonesia yaitu The Final dengan preset epic atau rata kanan. Kita cuma tes di resolusi 2K dan juga Full HD bre. Pertama di resolusi 2K ternyata belum tembus 144 FPS. Bahkan di resolusi Full HD juga cuma dapat di sekitaran 139 FPS rata-ratanya bre. Mungkin karena kita set ray tracingnya di epic ya. Mungkin kalau misalkan kalian ray tracingnya nggak diaktifin ya pasti bisa dapat di atas 144 FPS untuk rata-ratanya. Jadi ini berat banget gamenya bre. Kalau buat main game Dota 2 selisih performa antara resolusi 4K dan juga 2K nggak begitu signifikan ya. Jadi gas aja main di resolusi 4K bre biar dapat grafik yang lebih detail pastinya. Terus di game 9 ada game Rainbow Six Siege yang performa 4K-nya ugal-ugalan nih. Tembus 200-an FPS bre. Kalau cuma main di resolusi 2K jelas lebih ugal-ugalan lagi bre. Tembus 500-an FPS loh buat rata-ratanya. Begitupun buat game Valorant di resolusi 2K jelas FPS-nya tumpah-tumpah walau udah pakai preset high loh. Itu dia pembahasan ke 10 game yang udah kita tes. Jadi kesimpulannya dari kami buat VGA ini walau disebut target pasarnya nih buat gaming 1440p atau 2K, tapi ternyata masih aman banget kalau kita pakai di resolusi 4K sekalipun bre. Bahkan kalau kita bandingkan sama kompetitornya yaitu RTX 4070 polos yang harganya 2 juta lebih mahal itu, di game God of War performanya bisa dikatakan seimbang. Kalau buat gamer sih ya dengan harga 2 juta lebih murah ketimbang pesaingnya, best deal banget lah buat VGA ini yaitu RX 7800 XT. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan soal suhu dan powernya nih. Pada kondisi idle suhunya tuh adem ayam di angka 30 derajat Celcius dengan TDP di kisaran 8 watt doang. Tentu saat kondisi idle dengan suhu seadem ini, teknologi Zero dB fan-nya aktif alias tidak berputar sama sekali bre. Sedangkan pada kondisi bermain game Cyberpunk 2077 ternyata suhunya tuh masih sangat adem ya. Maksimal hanya di angka 58 derajat Celcius aja dengan TGP yang cukup stabil di angka 275 watt. Angka TGP ini bahkan lebih tinggi dari klaimnya AMD di angka 263 watt bre. Kalau buat kondisi stress testnya gimana ini bang? Kita tes jalanin Furmark selama 10 menit, baik data suhu dan juga TGP-nya ternyata nggak jauh beda sama pengujian gaming tadi bre. Suhu maksimalnya tuh tetap terbilang adem di angka 58 derajat Celcius, gak sampai 60 loh. Dengan TGP yang juga jalan stabil di 275 watt bre. Oke bre, jadi itu dia ulasan atau review lengkap dari kami mengenai VGA card ini ya, yaitu Radeon RX 7800 XT ini. Dan kesimpulannya gimana ini ya kan? Kalau kita cek harga TUF Gaming Radeon RX 7800 XT 16GB OC Edition ini di marketplace ada di kisaran 9,5 juta dengan masa garansi 3 tahun ya kan. Sedangkan kalau dibandingkan sama RTX 4070 polos dengan tipe yang serupa, VGA ini lebih murah 2 juta bre. Gokil emang ya AMD kalau ngasih harga gitu loh. Walau punya harga yang lebih murah, performa VGA ini ternyata bisa lebih baik loh. Bahkan di skema produktivitas render video di resolusi 4K, selisih render time-nya ya lumayan lah ya kan, 22 detik berbanding 33 detik. Kalau kita bandingkan dengan pesaingnya yaitu RTX 4070 polos. Performa gamingnya juga bukan kaleng-kaleng bre. Kalian udah lihat sendiri tadi kan. Cuma memang minusnya AMD itu di skema AI-nya aja sih yang belum ya sempurna gitu loh. Kompatibilitasnya tuh masih belum luas lah gitu kan. Ya satu lagi nih dari kita
mengenai VGA ini ya, adem banget ya. Jadi memang TUF Gaming ataupun ROG itu punya cooling system yang terbaik lah ya. Kalau untuk VGA card triple fan bro, ya kan, heatsinknya, cooling systemnya, kipasnya juga udah diperhatikan banget lah sama Asus gitu kan. Jadi ya untuk suhu kalian udah nggak perlu khawatir bakal kepanasan. 7800 XT aja di bawah 60 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya. Gokil banget kan, dan juga senyap lagi. Jadi menurut kalian gimana nih bre? Terutama buat para gamers yang main di resolusi 2K ataupun 4K sekalipun, atau mungkin kalian udah punya monitor 2K 1440Hz atau 4K 120Hz ya kan? Apakah VGA ini menarik untuk kalian lirik? Karena kalau kita bandingkan sama kubu sebelah kan, ya kan, RTX 4070 polos ataupun RTX 4070 Super kan VRAM-nya baru 12GB. Kalau Radeon RX 7800 XT ini VRAM-nya 16GB. Lebih gede VRAM-nya, performance gaming dan produktivitasnya juga oke, tapi dengan harga yang cenderung lebih murah. Lebih murah 2 juta ketimbang pesaingnya, Pak. Memang AMD ini lebih murah pastinya kan, tapi punya performa yang oke punya pastinya. Jadi ya coba dah tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita mending dah gitu kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin, selaku host di channel, mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Bye bye.